Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin walhamdulillahilladzi khalaqa 'abdah wa khairu ummatin akhrajah wa ummatan wasatan ja'alah walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala al-mauludil yatim wasyabil amin khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumid amma ba'du. Usini wa iyyakum bittaqwallah laqad fazal muttaqun. Para rawuh Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur dumateng Allah bilih Allah tasih maringi kula panjenengan sehat wal afiat lahir batin. Alhamdulillah. Bilih Allah kok tasih maringi kekuatan Islam iman saha ihsan niku kedah dilanggengaken diistiqomahaken. Mboten mungkin Allah niku maringi pacoban dumateng menungso terus menerus. Pasti ada satu waktu di mana manusia itu diberikan jeda. Entah dari sulit menuju lapang, entah dari lapang menuju sulit. Entah itu secara hakikat yang dia hadapi secara kasat mata, atau mbok menawa kahanane gek podo tapi sing berubah niku respone atine niku sangat memungkinkan. Maka apapun itu yang menjadi kemudahan dari Allah kepada kita, yang menjadi kesyukuran dari Allah atas anugerah-anugerah, entah itu bentuknya kelapangan hati, kelapangan dada, atau mungkin juga kelapangan rezeki anugerah, perlu kita syukuri. Alhamdulillah. Nak mpun ngoten niku, nak panjenengan kok sampun ngraosaken lagi cedak-cedake, lagi sayang-sayange karo Allah Subhanahu wa taala, lagi penak-penake maos Quran napa mirengke Quran. Nah pas api-apike ati ngoten niku dikathah-kathahke anggene syukur, anggene tambah nyedakake dumateng Allah. Ngapunten Ustadz, kiai dan lain sebagainya niku nggih kadang enten waktu di mana mereka juga imannya turun, ikhlasnya berubah. Jadi sing dimaksud istiqomah niku mboten lantas artine oh berarti menungsone kuwi apik 100% terus. Nah, nak ngono niku jenenge Rasulullah. Tapi nak manusia biasa, maka imannya kadang 100, kadang 90, kadang 70. Nak mboten diperhatikan wedine mengke bar 70 dadi 50, 50 dadi 30, 30 dadi entai naudzubillahi min dzalik. Dibabakan iman ikhlas nggih ngoten niku. Mbiyen kae ikhlas banget, Mas. Saiki medit banget. Itu berarti keikhlasannya turun. Nah, pas api-api kahanan ati, monggo panjenengan estu mendekatkan diri kepada Allah dengan ketaatan-ketaatan. Yang nanti insya Allah beberapa ketaatannya akan kita sampaikan. Bentuk sedekah-sedekah kita kepada manusia, tapi hitungannya sangat besar di sisi Allah. Sholawat salam monggo kita aturaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau kita bermanhaj, berqudwah, kalian beruswah hasanah. Nak panjenengan pengen itibak saestu dumateng Rasulullah niku jenengan mang maos sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah. Niki ampun mbok protes, iki dudu sirah, iki sirah. Sirah niku sejarah. Dari kata-kata saroya siru sing artine melampah. Jadi melampahane atau jejak-jejake Kanjeng Nabi niku enten bukune. Nak nabi-nabi saderenge paling nggih enten info tapi ming sithik. Nabi Adam sing jenengan ngertosi tentang Nabi Adam napa? Nabi pertama, manusia pertama. Dhewean bar kuwi
ciptakan seorang perempuan sebagai pasangan nggih menika Hawa. Kemudian duwe anak loro Habil kalian Qabil. Kemudian diusir dari surga. Paling inti-intine mawon yang disampaikan dan kita ketahui tentang Nabi Adam. Mboten disebatke tentang cilikane Nabi Adam pripun, sekolahe ning MI ngendi. Pundi MI ini Nabi Adam. Karena diciptake ujug-ujug gede. Bar kuwi karo Siti Hawa ki mbiyen ya nikahe nanggap kroncong apa nanggap wayang. Reneng wong arep nanggap apa iki lah. Ya karo wong loro tok ngono kuwi. Atau mungkin proses nikahnya gimana? Karena bisa jadi perbedaan syariat antara Nabi Adam dengan Nabi Muhammad. Intinya kalau dibandingkan dengan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Muhammad itu adalah biografinya paling lengkap. Niku kita mungkin sering bersolawat kepada Nabi, tapi biografi Nabi niku pripun niku perlu dikaji. Sing paling ringan niku nek enten pondok rumiyin jenenge Khulasatu Nurul Yakin. Khulasah niku ringkesan, Nurul Yakin niku judul buku utamane. Niku sing enteng-enteng lah. Atau Syama'il Muhammadiyah. Muhammadiyah niku mboten ormas. Kalau nggih Muhammadiyah, cuman Syama'il Muhammadiyah niku maksudnya memang nama buku. Kemudian ada sing tipis-tipis riyen mawon. Itu tentang sirah Nabi Muhammad. Maka Bapak Ibu sekalian, sesekali mbok menawi enten ustaz sing izin enten sing mboten rawuh niku saged diganjeli kalian kajian-kajian sirah nabawiyah. Nah sakmenika dereng enten sing rutin nggih sirah nabawiyah enten mriki, dereng nggih. Sesekali diganjeli ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Niki bagian dari itibak Kanjeng Nabi nggih menika maosaken hadis ingkang nomor 26. Hadis 26 tentang sedekahul idham, tentang sedekah-sedekah sing pahalane gede. Sedekah-sedekah yang pahalanya sangat luar biasa, yang selama ini kita pahami sedekah sebagai duit. Nak sedekah gede ya berarti duit gede, tetapi ternyata Allah Rasulullah tidak membatasi sedekahul idham, sedekah gede piranti duit gede mboten. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqatun. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Ta'dilu baina itsnaini shadaqatun. Wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha aw tarfa'u lahu 'alaiha mata'ahu shadaqatun. Wal kalimatu thayyibatu shadaqatun wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqatun wa tumitul adza 'anil tariqi shadaqatun. Nak panjenengan wau saking awal sampai akhir mirengke sedekah shadaqatun, maka panjenengan sakniki saged mbedake antara infak kalian sedekah. Kalian zakat nggih benten. Nak zakat niku adalah harta benda yang kasat mata sing ketok moto yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim saat mencapai nisab. Nah zakat niku nggih kudu harta. Mboten oleh zakat kok mesem wis tak zakati karo mesem. Nak sedekah saged karo mesem niku saged. Tapi nak zakat kudu harta benda. Entah nanti harta bendanya dalam bentuk uang atau mungkin logam emas atau mungkin beras dan lain sebagainya, tapi intinya harus harta benda niku zakat. Kalau infak itu sejumlah harta yang sunnah dikeluarkan. Kalau zakat harta wajib dikeluarkan, kalau infak harta dalam bentuk harta benda nggih. Tapi sunnah untuk dikeluarkan. Itu definisi Indonesia ngoten niku. Kalau luar negeri kata-kata anfaqa yunfiku niku sebenarnya luwih umum. Anfaqa yunfiku niku artinya nggih belanjake, artinya ngoten tok jan. Belanjake teng fisabilillah atau fisabili mall atau fisabili warung-warung makan
niku nak bahasa Arab nggih anfaqa yunfiku artine belanjake. Tapi nak pun enten Indonesia artinya dadi sedekah dalam bentuk harta. Baru kemudian sedekah inilah, sodakotun inilah yang maknanya lebih luas. Sodakoh niku angsal ngginake harta benda, sedekah duit, sedekah beras, sedekah sayur, sedekah cendelan-cendelan enten jaba nika. Jenengan pun ngincim napa dereng? Aku sing kriuk-kriuk lah aku. Aku ketok arep ngesop, milih sing sop-sopan wae. Apa loro-loro nih? Ora uman mesake kancane, siji-siji dhisik. Nggih. Kok malah teko sop-sopan marai ngeleh iki. Lali nek wis ngeleh. Nggih. Nak sedekah niku harus dalam bentuk angsal bentuk harta benda atau angsal bentuk non harta benda niku sedekah. Nah infak harus harta benda. Tapi kalau sedekah bisa dengan harta benda, bisa dengan sesuatu jasa yang bermanfaat. Sesuatu jasa niku maksudnya nggih ora kudu duit mboten. Tetapi bisa dengan beberapa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi. Nah Rasulullah niku mengawali himbauan sodakoh niku saestu sae sanget. Karena beliau mengawali dengan kullu sulama minan nasi alaihi sodakoh. Setiap persendian, setiap ros-rosane awake kula panjenengan niku enten hak sedekahipun. Maksudnya adalah itu gambaran bahwa Allah itu menciptakan tubuh manusia dengan segala detail rumit dan banyak-banyak bagian. Bagian-bagian itu bisa menerima sedekah atau juga dipahami dengan bahwa sebanyak itulah seharusnya kita bersyukur kepada Allah yang diwujudkan dengan sedekah. Rasulullah menggunakan perumpamaan sulama. Dan di hadis lainnya itu disebutkan bahwa jumlah sulama, jumlah ros-rosane menungso niku enten sekitar 300-an, 300 napa pinten ngoten niku. Dan itu tidak pernah dihitung sama Rasulullah. Mboten kemudian jenengan bayangke berarti Rasulullah mitili siji-siji ngono 1 2 3 4 5 swidak 100 200 mboten. Niku minangka wahyune saking Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa kemudian Rasul menggunakan istilah ros-rosan seolah-olah ingin mengingatkan kembali khususon dumateng para sesepuh lan pini sepuh niku. Nak setunggal ros-rosane jenengan, setunggal persendiane jenengan, enten sing mboten pas niku kira-kira penak napa mboten? Mboten penak. Jenengan ngolet ngertos ngolet nggih. Ngolet ora beneran wae ketoke langsung kecepit sarape. Saraf kecepit niku lho. Nggih mboten kedah jenengan, kula wae ibarate. Kula salah ngolet ngono wae mok cethit ngono ki, ya Allah iki dosaku apa ya. Karena saking berbedanya mungkin aktivitas fisik kita juga mempengaruhi itu. Fisik oke lah kita bahas dengan olahraga, dengan senam, dengan stretching, dengan renang, dengan lari dan seterusnya. Tetapi bahwa Rasulullah ingin sekali lagi menegaskan bahwa sak cilik-cilike persendian ros-rosane awak itulah sebenarnya hak-hak sedekah yang harus dikeluarkan. Dan kalau seandainya kita diuji dengan salah satu bagian sendi terkecil saja dalam tubuh kita, kita sudah merasakan rasa tidak nyaman yang sedemikian rupa. Eneng sing jenenge ditempleki koyo. Templeki koyo bar kuwi dibekam, bar kuwi ditusuki jarum-jarum, aku pun puntur. Saya ini niku pengobatan alternatif pun kula coba kecuali aku puntur. Nak bekam wis pernah. Nak aku puntur niku kan jarum dawane semene. Mlebune setengahnya semene dijetep-jetepke nggon wae. Jenengan nggih purun? Tapi turune itu bagian dari pengobatan alternatif. Ngapun niku Bu Dokter, Bu Bidan niku mboten dalam rangka nyaingi mboten. Mbok menawa sing diobatke atusan ewu, atusan puluhan juta dan seterusnya niku bisa dengan dicoba alternatif tadi itu bisa jadi menyembuhkan.
Karena memang buktine kat biyen sampai saat niki pengobatan alternatif niku nggih bisa dijadikan sebagai sumber napa sebab sehate wong-wong sing damel diuji coba tadi dengan kesehatan. Dan Rasulullah menggunakan perumpamaan sulama. Niki sekali lagi monggo dieling-eling sehate kula panjenengan saged mlaku jejeg, saged bubuk nyaman, kemudian bisa bekerja tanpa harus terhalangi dengan saraf-saraf kesepit niku perlu disyukuri dengan sedekah-sedekah. Kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Setiap hari di mana matahari itu terbit, hak sedekahnya sesering itu. Nggih, usikum wa iyani bitaqwallah. Usini wa iyyakum bitaqwallah. Usina wa iyaya bitaqwallah. Jadi sementara ini kita menyangka bahwa sedekah sifatnya pekanan, itu ternyata tidak. Dianjurkan sedekah niku kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Nak sing laki-laki mungkin Jumatan kota amal aku wis nglebokke gitu. Atau mungkin pas kajian Ahad pagi gitu. Tapi ternyata anjurannya adalah kulla yaumin tatlu'u fihi syamsu. Kulla yaum tegese pendak dina. Maka sekali lagi pendak dino kudu nyelengi duit mas. Ya sekali lagi kita sampaikan tidak harus dengan uang. Tapi paling enggak pastikan dalam satu hari itu ada amal kebaikan yang kita lakukan. Nah amal kebaikan sing pripun, apakah sholat, yaitu amal kebaikan. Tapi ternyata hadis-hadis yang akan kita sampaikan sing diarani sedekah adalah kebaikan yang bermanfaat bagi orang lain. Kita tidak nyepelekke sing jenenge salat qiyamul lail, qobliyatul fajr atau qobliyah subuh atau ba'diyah atau salat rawatib, tahiyatul masjid. Tetapi kita perlu sekali lagi menegaskan bahwa amal kebaikan itu tidak selalu kaitannya dengan muamalah ma'allah. Tidak selalu dengan ibadah yang sifatnya ritualistik. Nah, cara fikih istilahnya ibadah mahdhah. Tapi juga Allah ingin menekankan kepada kita melalui hadis ini, melalui lisan Kanjeng Nabi bahwa beribadah itu bagian-bagiannya banyak termasuk memberikan jasa-jasa kebaikan kepada orang lain. Ta'dilu baina tsnaini shadaqatun. Bahkan kemudian Kanjeng Nabi mengatakan ta'dilu baina tsnaini shadaqatun. Ta'dil niku maksudnya tuslih. Tuslih niku islah maksudnya memperbaiki, mendamaikan. Mendamaikan dua orang yang sedang berselisih itu ada nilai sedekah. Entah itu mendamaikannya dengan monggo kula aturi pinarak datang rumah kula, monggo dibahas dibahas kanthi pikiran adem mbok menawa mengke wonten solusi. Kemudian sing ngundang-undang wau cepak-cepak teh anget tok. Itu bagian dari sedekah. Atau bahkan islah niku atau mendamaikan, kalau konteks zaman dahulu niku ketika ada dua kabilah, ada dua keluarga besar kok berselisih, kemudian sampai pihak ketiganya alias wasitnya mengeluarkan uang, sampai uangnya mungkin menipis, kemudian menjadi berhutang, maka utange DE sing damel mendamaikan dua orang berselisih niku saged diganti dengan uang zakat. Ghorim niku asal usulnya ngoten niku. Ghorim mendamaikan dua orang yang berselisih. Tetapi nak coro simpele kan tadi ada orang-orang yang ngapunten kula niku kadang nggih saya berorganisasi, saya mengajar di sebuah instansi. Niku kan wong-wonge kadang ora 100% gathuk kabeh ngoten lho. Kalau saya berhusnudzon dan bahkan cenderung meyakini, nah husnudzon, dzon niku 70%, nak yakin niku ya 100%. Saya cenderung yakin bahwa orang-orang yang bergerak di ormas-ormas, orang-orang inti, bukan orang-orang yang mencari struktur, orang-orang inti yang bergerak di ormas, yang bergerak di mungkin kepanitiaan pengajian,
yang tidak ada uangnya, yang tidak dilihat oleh orang, itu saya yakin niatnya adalah baik. Tetapi kenapa kemudian dalam kepanitiaan, dalam ketakmiran, dalam ormas itu ada beberapa orang yang berselisih paham? Karena faktor komunikasi. Nak masalah pengen golek duit, saya kira tidak. Wong sugih karo wong sugih ngoten kok. Nak masalah golek jeneng ya wis terkenal kabeh. Tetapi apa? Karena karakter, cara berkomunikasi, kemudian pengalaman yang berbeda itu akhirnya menimbulkan kalimat-kalimat, ungkapan-ungkapan yang mungkin saat itu belum nyambung. Ada ego yang dipertahankan. Ada maksud dan tujuan yang mungkin karena keterbatasan waktu, keterbatasan kata-kata langsung menuju fokusnya. Kadang basa-basi niku penting. Bukan basa-basi dalam artian ngapusi, menjilat, enggak. Basa-basi itu maksudnya pemanasan sebelum menyampaikan pokok inti. Di buku-buku yang mengajarkan tentang dakwah, di buku-buku yang mengajarkan tentang pergerakan-pergerakan, itu biasanya enten jargon at-ta'lif qabla ta'rif. Taklif niku maksudnya ulfah. Ulfah niku maksudnya santai dhisik. Taklif niku maksudnya menyamakan persepsi dhisik. Ta'rif itu artinya adalah baru kemudian definisi atau mungkin membicarakan hukum, membicarakan instruksi, membicarakan tentang perintah larangan. Tapi sebelum memberikan kesimpulan-kesimpulan hukum, sebelum membicarakan hal-hal yang serius, harus ada taklif dulu. Damaikan dulu persepsinya. Dan bahkan di kitab Tarbiyatul Aulad, Tarbiyatul Aulad itu maksudnya parenting kepada anak, Syekh Abdullah Nasih Ulwan itu mencontohkan bahwa untuk menasehati itu ojo langsung to the point. Kemudian beliau menyitir beberapa kaidah Al-Quran ketika ingin menyampaikan pesan. Itu selalu seringnya diawali dengan ungkapan-ungkapan kedekatan dulu. Ya bunayya, ya qaumi. Kata-kata ya bunayya itu menunjukkan sapaan yang lembut. Sebelum lisan ini menuju kuping dan kuping diharapkan menuju hati, harus ada sapaan-sapaan lembut itu dulu. Syekh Abdullah Nasih Ulwan. Maka sama, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang janjane loro-loro niki duwe ati sing apik, duwe niat sing apik, kok kemudian ada salah satu momen yang kurang mengenakkan, kemudian ada orang ketiga berniat untuk mengislah tadi, islahnya dia menjadi wasit di antara dua orang yang saling salah paham komunikasi, itu justru mendapatkan pahala sedekah. Maka sangat elok sekali, sangat nyaman sekali kalau seandainya, dan adil sekali, karena ternyata anugerah Allah itu tidak semuanya diwujudkan dalam bentuk harta. Orang-orang yang diberikan kesabaran, orang-orang yang diberikan omongane mandi, orang-orang yang diberikan kedewasaan dan kebijakan dalam berpikir, tenang dalam berpikir. Kalau ya ustadz lah penceramah, tapi tetap saya itu membutuhkan seseorang yang entah itu teman atau senior yang menjadi rujukan saya ketika sedang galau. Ustadz ki oleh galau napa mboten? Wajar nggih. Tokoh agama atau mungkin seorang penceramah, seorang ustadz besar itu perlu di mana dia itu kemudian menenangkan kisruhe ati, menenangkan gejolak jiwa, menenangkan hati yang mungkin urung patiya mutmainnah. Hatinya masih ya ayatuhan nafsu durung mutmainnah. Nafsunnya, jiwanya mungkin masih dzatu amwaj, masih rodok-rodok bergelombang. Urung sukun, urung patiya sakinah 100%. Itu kadang kita perlu kok ketemu konco. Ustadz Saiful Bahri niku di salah satu momen halaqah menyampaikan, oke lah kalian nanti mungkin pulang kemudian menjadi penceramah, menjadi ustadz, menjadi tokoh agama. Tapi enggak jaminan kemudian kalian enggak diberikan musibah ataupun ujian. Dan ketika kalian mendapatkan ujian, itu sudah barang pasti kalian yang diustadkan pun perlu ada orang lain ngepuk-ngepuk pundakmu kemudian sing sabar nggih tat, mugi-mugi Allah paringi pahala kesabaran. Sejak dulu saya sudah dipahamkan tentang
ustatowe ya perlu dipuk-puk, istilahnya puk-puk ngoten niku. Perlu dipuk-puk, perlu dikuatke. Ya akhirnya pernah kehilangan motor, pernah kehilangan harta benda dan sebagainya. Itu memang nggih tetap perlu, walaupun ustaz ceramah sabar, tapi ustaz nak kehilangan ya perlu disabar perlu dibuat tenang hatinya. Maka sedekah yang pertama adalah sedekah mendamaikan di antara orang yang berkonflik. Dan ini kita respect sama Pak JK Yusuf Kalla yang dalam konflik Aceh dan juga konflik Ambon itu berhasil mendamaikan kisruh atau geger geden. Ngapunten dalam konteks Ambon walaupun kisruhnya antara umat muslim dengan umat non muslim. Kalau Aceh yaitu antara muslim lokal Aceh dengan ya muslim TNI prajurit pemerintahan Indonesia. Yang kedua, yang pertama adalah mendamaikan dua orang yang berselisih. Selanjutnya, wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Kamu membantu seseorang untuk menaiki tunggangannya. Jadi nak cara mbiyen numpak unta, nak sing sepuh-sepuh niku kan mungkin ya tadi ros-rosane wis eneng sing rada kapuren ngoten. Maka ketika dia ingin nunggang unta, nunggang jaran perlu diderekke niku lho. Nak cara mbiyen mungkin perlu dituntun dhisik. Nggih. Nak cara sakniki mungkin karena metode transportasinya wis ra nganggo jaran, kecuali sing nambang pasir niku terus enten nggih pager nggih. Kacilik sak yahene alhamdulillah nggih eksis jaran niku. Kula angger lewat pager niku rada-rada nglirik pengen ndelok jaran. Alhamdulillah kula termasuk karo jaran niku wis rada akrab, termotivasi, terobsesi saking bapak. Bapak mbiyen niku kan ngarite yo nggo jaran. Maka kacile aku nawai itu nak wis gede isoh nunggang jaran tanpa harus diseret nganggo joki. Tanpa joki nih lho. Nanggon wisata kan biasanya jarane ra gelem mlaku kecuali diseret karo jokine to. Nah, kula mesti golek jaran sing iso mlaku dhewe tanpa diseret joki. Alhamdulillah kelakon. Nah, kuda sekarang berganti menjadi motor atau mungkin mobil atau mungkin sepeda. Nah, cara Mbah Kailani niku men sepuh tapi ketoke kok yo gek wirawiri nggo motor nggih, Mbah. Niku mungkin nak numpake ora dituntun rapopo. Tapi mbok menawa mungkin kalau konteks sekarang yang namanya membantu orang lain menaiki alat transportasinya adalah dengan nulungi wong sing keentekan bensin. Kula mbiyen niku termasuk sing rada napa nggih, awal-awal pas rung paham niku termasuk rada sebel karo wong-wong sing niku lho napa dorong-dorong motor nggawa sikil niku. Istilahnya apa kae? Oh, Mas? Step. Mancal step nggih. Step itu jare bahasa Inggris, artinya pancian. Karena sing didorong kuwi panciane motor, maka menjadi istilah step kuwi dorong motor nggon pancian. Motor sing mogok didorong saka mburi. Tapi ternyata itu adalah skill yang tidak semua orang, bahkan laki-laki, Bu. Nah, ibu-ibu ojo. Malah tiba loro-loro nih, nah ibu-ibu. Niate arep bantu siji tapi malah tiba loro-loro. Nah, sing bapak-bapak pun sekalipun bapak-bapak itu tidak semuanya punya skill sing jenenge dorong step niku. Kalau nate nyoba kok. Ada seseorang ya mbah-mbah saka arah Bandaran Papringan ngalor nika pengen balik teng Papringan, kemudian kentekan bensin, tak goleke bensin ning daerah Papringan rene sing buka. Akhirnya kula dorong nggawa sikil. Karena mboten pernah, tidak terbiasa, akhirnya nggih ya jonjing ngoten niku lho. Neng tengah, neng pinggir, bar kuwi neng mobil neng mburi iki ya melu-melu ndredeg. Karena memang skillnya belum terasa. Maka wong-wong sing enten dalan kemudian bantu nyetep dorong motor niku jane bagian dari sedekah dalam bentuk membantu orang lain menaiki kendaraannya agar mudah dan sampai pada tujuan. Tetapi kemudian niki nggih sekaligus piwulang. Pilih bagi orang-orang yang punya motor di standarke.
Mboten standar miring mboten. Maksudnya motor kuwi nak entek napa niku? Entek bensine ya tukoke bensin. Gen eroh bensine entek apa ora niku kan enten analoge. Ya dibuat standar ngoten niku. Nah, itu bagian dari era modern membantu orang lain untuk naik motornya atau transportasinya. Kemudian contoh lainnya, kalau seandainya panjenengan di era sekarang ada orang kok nuntun kemudian bocor atau gembos, nggih didudingke ngajengan mriko kiri jalan insyaallah enten tempat penambalan ban Pak Bu, itu juga bagian dari sedekah. Atau bahkan nak panjenengan kok inisiatif nggawa botol bensin ngono ya, atau selang nggih. Selang kemudian digokke ngejo, kemudian sak wayah-wayah eneng sing butuh, kemudian dijikokke pirang liter? Sak gelas lah. Sak gelas iki ketoke 250 ml. Nah, gelas yang biasa niku enten ngomah niku 1/4 liter. Niku insyaallah wis gawe cukup motor sing mogok iso mlaku. Niku enten estu. Tentu lagi-lagi butuh skill. Ora skill. Jika bensin saka tandon niku kan ya butuh skill to, Bu. Ora nggur disedot baru kuwi malah ke ulu neng jero. Skillnya macam-macam niku, enten sing dikocok-kocok, enten sing disedot sithik bar kuwi ditumpahke, enten sing botol-botol kemudian dikreket bar kuwi botole balik kan nyedot dan seterusnya. Tapi enten sing model-model ngoten niku nggih enten. Kita respect sama orang-orang yang punya solidaritas tinggi dalam jalan itu. Entah itu orang lokal atau mungkin orang-orang musafir. Niku beberapa orang yang punya keahlian, skill dan kewaspadaan seperti itu termasuk bagian dari orang yang disebut oleh Rasulullah wa tu'inur rajula ala dabatihi wa tahmilu mata'ahu shadaqatun. Kemudian sedekah selanjutnya bentuknya adalah autar fa'ulahu alaiha mata'ahu, atau kamu membawakan barang bawaannya, entah digawake tenanan atau gor disunggeke. Nah, digawake tenanan mungkin seorang ibu-ibu tonggone jenengan, ya gek enom, ibu-ibu umure 35, 40. Nak tak goncengke engko malah dikondo karo tonggoku, malah bojone engko salah paham. Aku ora tak goncengke wonge, tak goncengke barang belanja aneh. Karena mungkin sing ngeterke wis bali atau mungkin enten gawean liyane. Tapi intine tahmilu alaiha mata'ahu shadaqah. Kamu membawakan barang belanjaannya, bawaannya itu bagian dari sedekah. Atau mungkin nyunggeke barange ning dhuwur kendaraane, bagian dari sedekah. Terutama sing pengaritan enten kebon enten sawah, kemudian kangelan ngunjukke damene neng motor, kemudian jenengan sekedar jagani motore atau melu ngunjukke damine, bagian dari sedekah. Bahkan judulnya di buku ini di Arba'in Nawawi judulnya Shadaqatul Idham, sedekah-sedekah yang besar. Sebuah budaya timur, budaya Jawa melu ngunjuk-ngunjuk ke ngoten ewu, ternyata dalam syariat dihitungnya adalah sedekah yang sangat berpahala. Kemudian niki babakan nggawake napa niku barang belanjaan atau barang bawaan nggih. Wal kalimatu thayyibatu shadaqatun. Kemudian kalau seandainya setelah Rasulullah mengajarkan hal-hal yang kaitannya dengan jasa kebaikan manfaat orang lain, maka Rasul mengajarkan kalimah thayyibah alias ucapan-ucapan yang baik. Ucapan baik itu maksudnya zikir. Wal kalimatu thayyibatu shadaqatun. Bahwa membaca Al-Qur'an adalah ucapan baik, iya. Tapi tidak semua orang punya waktu, kesempatan untuk membaca Al-Qur'an. Contoh ketika di perjalanan atau ketika di antrian. Yang dianjurkan ketika waktu-waktu seperti itu adalah kalimah thayyibah alias melakukan bacaan-bacaan zikir. Nah, bacaan zikir tahmid niku tegese napa? Istilah niki, tahmid. Dari kata-kata tahmid berarti ngucapke alhamdulillah. Nak tahlil la ilaha illallah. Nak tasbih
subhanallah. Kemudian apa meneh? Istighfar, astagfirullah. Istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari kata-kata roji kemudian menjadi istirja. Istirja tegese ngucapke inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Niku diucapke pas enten keseripahan mawon utawi saged enten musibah-musibah cilik. Saged musibah-musibah cilik. Kesandung innalillah. Tanggane krungu innalillah. Sapa sing mati? Ora kudu mati innalillah. Kaya dene nyetel murotal ora kudu nunggu wong mati. Mosok ngrungokke Quran bar kuwi sapa sing mati. Nah, kembali ke tadi tentang kalimah thayyibah. Kula niku angger ngabsen lare-lare niku jarang kok kon kula ngendikan yang dipanggil namanya ucapkan hadir ndak. Mungkin enggak pernah mungkin. Kula niku sering angger absen niku ngucapke sing ya sing aneh-aneh. Ngapunten sing putra-putrine jenengan dadi santri kula, entah itu di Klaten atau di SMP Kaliwungu Canggal niku SMPT Quran San Mulia. Kula kadang yang dipanggil namanya sebutkan jeneng simbahe ngoten niku kok. Dan kira-kira putune jenengan itu do apal kabeh napa mboten jenenge jenengan niku asmane jenengan? Mboten. Eneng putu-putune jenengan niku sing mboten apal asmane mbahne. Ada beberapa yang tidak tahu. Niku kemarin nggak ketemu pas lebaran. Lah mosok sekedar tahu jenenge mbahne kudu ketemu pas lebaran dhisik nunggu fitrah. Kula niku saking pengin jaga silaturahim nasab 2 tahun yang lalu ketika keluarga banyak yang kumpul kula klumpukke. Mbahku jenenge sapa tunggale sapa wae. Mbah Wirya niku lho. Mbah Wirya tunggale sinten mawon. Mbah Sriyati tunggale sinten mawon. Wong tuane Mbah Wirya niku sinten, wong tuane Mbah Sriyati sinten dan seterusnya. Niku nak jenengan kepethuk karo sedulur sing ponaan lah. Ponaan ketemu ponaan, sepupu ketemu sepupu ngoten niku insyaallah pun menghimpun banyak keluarga. Niku termasuk dalam rangka ku anfusakum wa ahlikum nar. Nah, kembali ke tadi tentang menyebutkan kalimat-kalimat thayyibah. Jenengan sing profesi guru atau jenengan ngabsen karyawan niku sesekali nak ngabsen aja guru hadir ndak. Sebutkan kalimat thayyibah, sebutkan nama surat dalam Al-Qur'an. Yo ngetes-ngetes ngono niku. Niku kuis-kuis sederhana tetapi lumayan bisa untuk menghidupkan suasana kelas ataupun ruangan. Wal kalimatu thayyibah shadaqah. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqatun. Dan setiap langkah yang kamu lakukan menuju sholat, menuju masjid adalah hitungan sedekah. Dan bahkan di hadis lainnya termasuk hitungan menghapus dosa-dosa. Langkah-langkah kita ke masjid adalah menghapus dosa-dosa dan dihitung oleh Allah sebagai sedekahun. Nak carane ngoten niku kira-kira jenengan koyoke wong sugih napa mboten? Nak sedekah akeh niku. Sugih sangat insya Allah. Pendak dino yang langkah neng masjid. Putri-putri, ibu-ibu angsal napa mboten teng masjid? Kalau tak sedikit untuk menguraikan tentang niku hadis nih. Dulu memang disampaikan hadis bahwa yang disunnahkan untuk menuju ke masjid laki-laki, perempuan disunahkan untuk sholat di rumah. Tapi kula kok ngeten. Hadis itu benar. Saya tidak menolak makna hadis itu enggak. Tetapi yang dikhawatirkan adalah ketika kita membatasi aktivitas ibadahnya, ibu-ibu hanya di rumah terus kemudian tidak pernah memakmurkan musola-musola yang dekat rumah dia. Apa meneh ngapunten nggih. Nak pengajian ngeten iki, oke sing bapak-bapak napa ibu-ibu? Hidup ibu-ibu. Bapak-bapak wis merasa kalah ya meneng ngono wae lah. Sami nek ning masjid niku nak budaya memakmurkan masjid itu imbang antara laki-laki dan perempuan, engko suwe-suwe akeh sing ibu-ibu salat enten musala, enten masjid. Tapi kalau kita hanya membatasi salat ning omah terus akhirnya sing ning musala, sing ning masjid, sing jamaah gor muadzin karo imam. Mesake masjid, mesake wakafe. Jadi
ibu-ibu perempuan tidak dilarang untuk sholat di masjid ataupun musola. Oke lah, porsi sholat di rumah ada sholat sunnah. Tapi kalau musola ini jenengan jarak eming 20 meter, mungkin 50 meter, kahanane aman, tidak menjadi fitnah, maka sangat baik juga kalau seandainya ini tidak ke sholat jamaah enten masjid. Itulah sisi fleksibel fikih ngoten niku. Saya tidak menolak hadis yang mengatakan bahwa laki-laki terbaik sholat di rumah, di masjid, kalaupun sunnah di rumah, perempuan baiknya juga di rumah. Tapi kemudian jangan meninggalkan masjid-masjid musola-musola yang dekat dan kemudian langkah menuju musola itu adalah aman. Nak cara mbiyen mungkin ada unsur fitnah. Unsur fitnah niku maksudnya nak neng masjid melewati gang atau buk sing gawene tinggi nongkrong cah-cah nakal. Itu kan ada fitnahnya. Tapi nak musolane jenengan gor samping omah 20 meter, ngarepan omah, jalan menuju ke situ juga aman secara lahiriah, ora dibegal, ora dirampok, aman secara batiniah, ora diswit-switi ngono lho Mbah. Itu aman secara batiniah. Ya makmurkan masjidnya. Itu insya Allah fadilah tetap kata. Jenengan saged berjamaah, jenengan saged bersilaturahim. Nah, kata-kata langkah-langkah menuju masjid itu juga langkahe wong lanang yo langkahe wong wedok. Wa bi kulli khutwatin tamshiha ila sholati shadaqatun. Kemudian yang terakhir wa tumitul adza ani tariqi shadaqatun. Monggo sambil 15 menit menuju jam 7 mbok menawa enten pitakenan mungkin saged langsung disampaikan ketika pertengahan ngeten iki. Wa tumitul adza ani tariqi shadaqatun. Dan ketika kamu itu menyingkirkan halang-halangan dari jalan itu juga bagian dari sedekah. Nak cara miyen adzan iku nak cara terjemahan lama hadis ini ataupun yang serupa lainnya, karena hadis imatatul adza ani thoriq niku kathah menghilangkan halangan dari jalan itu hadisnya mboten mung siji tok, banyak. Tetapi mbiyen adza itu oleh beberapa penerjemah diterjemahkan dengan istilah duri. Tapi nak zaman sekarang jenenge jalan raya, ngutho pager neng telatar enten durine napa mboten? Apakah lantas makna hadis ini sudah tidak terpakai? Kan enggak. Dan kata-kata adza itu sebenarnya secara kamus bahkan itu artinya adalah halangan, bukan hanya duri. Nah, cara mbiyen terjemahan jadul niku adza diartikan sebagai duri karena memang mbiyen niku halangane nggih duri, dalane ya turut ke kebon. Berokan, kemudian sing biasane nempel enten kain, kemudian putri malu, sing enten cerongat-cerongate niku kan duri. Niku halangane wong mlaku mbiyen ngoten niku. Nak zaman modern halangane mboten duri. Dan kita kembalikan kepada makna awalnya adza itu ada halangan. Nah enten dalan biasanya napa halangane? Nak cara dalan modern napa? Batu, pasir, nggih napa mboten? Jeglongan. Nak paken insyaallah aman lah dari jeglongan. Sing sempat viral mukiran. Sampai eneng video nih, selamat datang di wisata Jeglongan Sewu. Ya orang anti sewu jane, tapi intinya oke jeglongan ngoten niku. Ya alhamdulillah responnya grecep niku mbuh desa ataupun kecamatan atau mungkin kabupaten awalnya ya ditambal biasa tapi kemudian diapii ngoten niku. Pengen dalan halus viralno. Talenta-talenta muda niku mengajari gawe Canva, gawe video. Jenengan kuwar-kuwar ngoten niki ora direken soalé, kudu viral ngoten niki. Kudu viral. Nah, kembali ke tadi tentang imatatul adza, bahwa halangan yang dimaksud dalam era modern itu memang bentuknya tidak seperti dulu. Nah, cara daerah Pantura sing sempat geger karo Pak Gubernur Ahmad Lutfi niku daerah Blora apa Grobogan kae. Padahal jalan utama termasuk lintasan yang sering digunakan untuk mengangkut hasil-hasil daerah pedesaan menuju kota, tapi kemudian direspon dengan tidak positif. Akhirnya apa? Jalannya malah ditanduri karo gedang. Ya saya tidak mengajarkan barbar enda, tapi ngeten loh. Panjenengan mungkin akan ketemu dengan ustadz yang mengatakan berbeda dengan saya. Itu penduduk-penduduk yang nanduri gedang yang tengah jalan. Itu mereka menyalahi hadis Nabi.
Penduduk niku mboten duwe anggaran. Penduduk niku nek arep protes sithik nek gor wong siji ora dirungokke. Ngomongnya ya kudune ngomong dengan kayak gitu loh. Jadi jangan kemudian terlalu tekstual dalam memahami hadis. Estu kula mboten ngajari jenengan duduk dalan kemudian ditanduri telo napa tanduri gedang mboten. Tapi semuanya harus bersama-sama antara perangkat kota, kecamatan, daerah, kemudian antara masyarakat. Niku mbok yao kalau seandainya ada keluhan-keluhan itu juga didengarkan dengan baik. Masyarakatnya juga nak mengeluhkan niku harus dengan keluhan yang nyata. Jangan yang bermasalah adalah pribadi tapi kemudian keluhannya ditimpakan kepada pemerintah. Niku juga salah. Tapi juga jangan kemudian ini tanggung jawab pemerintah, wes narik pajak ABCD sampai Z napa sampai H. Sampai Z. Kemudian beban tanggung jawab pemerintah justru dikembalikan lagi kepada warga. Harga cabai naik, ya wis nanduro dewe. Harga gas naik, nak wis mateng ya dipateni. Selama ini ya wis ngono, nak mateng ya wis dipateni. Itulah lucunya negara Konoha. Jadi imatatul adza kalau konteks yang normal sekarang tadi ada pasir biasanya belokan. Mungkin enten truk sing mungkin pas belokan rodok goyang sithik, kemudian ada pasir yang tumpah ke jalanan pas nenggon belokan. Nak mboten jenengan singkir ke besar kemungkinan ada orang ngerem sithik mawon niku wis marake tiba. Contoh yang angkat tangan. Aku dhewe berarti iki. Kula tiba pertama niku gara-gara latihan niku wajar. Tiba kedua itu gara-gara wis iso numpak pit tapi orang pati profesional. Enten daerah Nogiri, enten pasir yang pinggir dalan ngerem rodok ndadak akhirnya tiba. Sing marake tiba niku ternyata mboten watu gede niku mboten. Ya gara-gara butiran-butiran pasir sing cilik. Mas Rois curhat iki padune balas dendam. Biar gara-gara pernah tiba gara-gara pasir mboten. Ada sak menika nggih ngoten iki. Termasuk jenengan mungkin ndeloki kerdus neng pinggir dalan apa tengah dalan. Itu kalau orang pemotor yang tidak terbiasa lewat situ itu akan mengira gek kerduse gek eneng sini. Engko ngerem mendadak akhirnya wong-wong sini burine marai cilaka. Mohon maaf bagi yang punya unggas. Pitike jenengan. Pitik nggih kadang ngoten niku. Iya, oke lah, kita tidak membicarakan yo kudu dikandangi mboten. Tapi maksudnya jenengan nak duwe pitik ora dikandangi, kok ditabrak karo pemotor, jenengan aja nesu. Lah motor ki yo dalane kono kuwi jane kan ngoten niku. Maksudnya ya kalaupun tidak bisa menghalau 100% ayam yang ke jalan, paling tidak nak panjenengan pas eneng ngarepan ngomah, pitike jenengan nang pinggir dalan, yo dikur-kur bar kuwi kon mlebu ngono kuwi. Nah ora tak bomboni lho. Atau bahkan mungkin kalau seandainya ya niki khilaf, makanya panjenengan tangketke dumateng ustaz yang ngampu fikih hukum menyembelih kewan sing klojet-klojet. Pripun? Halal napa haram? Kayak klojet-klojet rung mati kok Pak Ustaz. Nyawane ya ije tapi ije seprapat. Dan itu enten hukumnya dan memang khilaf. Ada yang mengatakan bahwa dia hidup tapi hidupnya sudah bukan hayat ikhtiariyah. Hayatnya sudah hayat ittiroriyah. Orang dikapak-kapak ya bakal mati. Kelindes napa motor ora gor Supra, Kawasaki Ninja ngono kan. Abot, yo ora dikapak-kapake mati, berarti matine ora karo disembelih yo kelindes. Tur ge OTW mati ngono. Yang mengatakan bahwa hayahnya hayah ittiroriyah. Uripe iki urip ya emergensi. Tapi ada yang mengatakan hayahnya masih ikhtiariyah. Piye-piye wae sing durung disembelih, durung mati yo durung mati. Nak gek klejet-klejet kaya napa risi ngono wae. Jikuan bar kuwi sembelihan bismillahirrahmanirrahim. Ya itu khilaf. Itu khilaf. Nah, cara mazhab Syafi'i ketoke haram. Cara mazhab Syafi'i ketoke haram. Cara mazhab lain mungkin ada yang masih
membenarkan. Tapi intinya ngoten, bahwa ada kalau di zaman modern bukan berarti tidak ada lagi, ndak. Batu, pasir, ayam, karena enten kula nggih lagi-lagi aku wae to sing tak dadekke contoh niku. Dalam hal ini kula niku pun alon-alon, ora ngerem dada, tapi kemudian mungkin wingking kula sing ngerem dada. Jadi saya memang jarak jauh niku sudah tahu ada ayam di pinggir, kula ngerem, tapi kemudian sing mburi kula niku urung ngerteni ngarepan eneng pitik. Ketika saya rodok mandek di kecepatan 10 km, mburi kula sing gedandapan dan akhirnya malah nabrak kula. Ya lho Mas, sing knalpot kerusak ya lho Mas. Kuwi ditabrak kuwi. Bapak-bapak pakai Vario merah hadir mungkin di sini. Yang daerah Telatar Ngilen niku. Ya alhamdulillah. Nah niku Bapak Ibu sekalian, macam-macam sedekah kula ambali sependah meleh. Motivasi pertamanya adalah Rasulullah menggunakan kata-kata sulama, ros-rosan awak. Pada tubuh kita itu ada persendian-persendian, banyaknya itu seharusnya juga menjadi banyaknya syukur, banyaknya sedekah yang kita keluarkan. Dan anjurannya adalah kulla yaumin tatlu fi syamsu. Setiap hari kita bersedekah, dalam arti melakukan kebaikan-kebaikan bagi orang lain. Ta'dilu bainasnaini shadaqatun. Kamu mendamaikan dua orang sedekah. Kemudian membantu orang untuk naik kendaraannya, bagian juga dari sedekah. Dan kita pahami naik kendaraan dalam versi modern bisa bantu dorong motor mogok, dudohke nggon sing dodol bensin, atau mungkin nyetep tadi, dorong motor yang mogok dengan kaki tadi. Autar faulahu alaiha mata'ahu shadaqatun. Kemudian ngewangi ngangkatke belanjane niku sedekah. Napa meleh bener-bener membawakan belanjaannya dari pasar ke rumah yang bersangkutan, itu hitungannya sedekah. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kemudian setelah jasa kepada orang lain, maka Rasulullah adil. Kemudian fokus pada kebaikan diri sendiri, yaitu berangkat menuju masjid. Langkah-langkahnya itu dihitung sebagai sedekah, yang kemudian wa bikulli khutwatin tamsyiha ila sholati shadaqah wa tumitul adha anitariqi shadaqah. Karena kita berjalan ke masjid butuh jalan yang baik, jalan yang nyaman, maka kemudian poin selanjutnya memberikan jalan yang nyaman menuju tempat manapun itu terhitung menjadi sedekah. Imatatul adha, menghilangkan halangan-halangan, duri, pasir, batu, kerdus, sampah dari jalan, itu juga bagian dari sedekah. Termasuk ngapunten jenengan obong-obong ampun pinggir jalan. Api niku nalika jenengan obong niku mungkin semene. Pas rening angin yo gur semene. Tapi nak wis rada suwe tur ening angin iku iso sak meter mangan dalan. Engko nak menawa enten sing bocor bensine malah meledak, atau mungkin keluke marai nutupi dalan. Mpun kedaden nggih. Mun kedaden enten mriku pager danuwuh. Iku kula diceritani, kula malah krungune versi kradenan kok jarene. Versi kradenan niku panane mungkin 11 yuta, tapi karena ada tabrakan antar dua mobil kemudian digawa ning polisi, entake malah 17 yuta. Panen 11 yuta, entake ning polisi 17 yuta. Rugi apa rugi? Ya ala kulli hal, jalan itu milik bersama, maka perlu dijaga juga bersama-sama. Ngoten. Aku lu qouli hadza wa syukru minni khalisuhu ala husni simaikum wa lafu minkum. Monggo mbok menawi wonten pitakenan, ada pertanyaan terkait dengan hal ini ataupun yang lain, mungkin bisa kita jawab, masih ada waktu 5 menit. Nggih, Ibu. Bang. Kalau jawabnya nggih, Pak. Air yang sudah lama tidak dipakai kemudian agak bau gitu. Kalau baunya itu saking bangkai yang ada di dalamnya, maka itu menjadi najis. Maka harus dikuras dulu sampai hilang bau bangkainya. Kalau bau itu dari bangkai. Sekali lagi, air itu kalau terkena najis,
baunya, warnanya, rasanya sampai berubah seperti najis itu, maka airnya itu najis, harus dikuras dulu. Tetapi baunya berubah Ustaz, apakah bau najis ataupun bangkai? Tidak. Tapi koyok-koyok bau limbrah, timbrah. Ya. Intinya kalau baunya itu tidak menuju pada kenajisan, hanya bau faktor perubahan alam murni, itu masih memungkinkan untuk digunakan. Ngapunten sama seperti banyu-banyu sing daerah pesisir, golek banyu sing putih jernih niku jarang. Cirebon, daerah Pantura. Kula angger mampir ning Cirebon niku ya keruh. Keruhe kadang ya karena besi atau mungkin karena ya tidak sejernih pager telatar Klaten. Ketika airnya tidak seperti biasanya, tapi karena faktor alam yang sulit dipisahkan, itu termasuk masih boleh digunakan. Tapi gini saya ketika itu ikut, ya intinya kajian air itu, kalau dulu kita mengkaji air hanya berhenti pada tohir mutohir, goyir mutohir, tohir mutanajis dan seterusnya, hanya berbicara pada suci saja. Itu koyok-koyok Islam kurang bijak. Islam itu membicarakan air yang tohir suci, mensucikan, tapi juga airnya sehat atau tidak, higienis atau tidak, itu juga perlu. Sekali lagi, Islam sebagai syariat yang bijak itu sebenarnya tidak sekedar menggunakan istilah suci atau tidak suci, tapi juga ini sehat atau tidak sehat, toyib atau tidak toyib. Ketika itu kaitannya dengan kesucian saja, ya monggo. Tapi kalau seandainya ternyata ada sisi negatif dari sisi kesehatan, ya hindari saja. Mbok menawa baunya dari besi tua kemudian berkarat, kalau ternyata kena tangan itu buat iritasi, ya tinggalkan. Suci tapi nggak iritasi, nggak gatel, ya tinggalkan. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang kalau bapak-bapak nggak wajib untuk sholat jamaah. Bagi ibu itu sholat ke masjid atau ke musola, tapi kalau peninggalan atau sholat munfarid, utamanya ibu sholat di rumah atau sholat di masjid, karena sifatnya sholat munfarid. Utamalah sholat di rumah, masjid karena sifatnya munfarid. Nah, munfarid kan Pak? Kalau munfarid, oh ngeten. Bismillah. Kalau saya berpendapat bahwa ya di rumah saja kalau gitu. Nah wis cocok munfarid nggih. Nak munfarid ya di rumah saja. Dan bahkan dulu ada tambahan dari seorang dosen PAI, termasuk juga senior kami mengatakan, walaupun di masjid, kok kemudian satu laki-laki dan satu perempuan itu malah anjuran berjamaah niku tidak dianjurkan. Ya mending dewe-dewe wae ngoten niku. Saya kapan waktu ya di kafe, kemudian ya intine wah iki malah buka aib iki Pak Ustadz. Kafe niku tempat ngopi nggih, ora kafe sing klub-klub. Di kafe itu ada musolanya sempit, kemudian ada yang bertanya, "Mas mau sholat?" Nggih. Tapi ngapunten saya tak duluan sendiri. Saya sengaja kayak gitu. Saya tidak mengatakan tidak boleh, karena kalau kita berdua itu makruh, karena memang senior saya mengatakan ngono kuwi makruh ngoten. Jamaah kok makruh piye? Ya karena ada unsur tadi, munfarid karo munfarid tadi. Karo wong loro tok tadi lho, ngoten niku. Maka saya kalau sendirian dalam masjid, kemudian ada perempuan dalam masjid, kemudian hanya berdua itu tok, saya memilih ya tetap sholat di masjid itu, tidak apa-apa, perempuan juga silakan sholat di masjid itu karena dia mungkin di pertengahan jalan musafir, tapi saya memilih sholat sendirian. Itu pilihan pendapat saya. Mbok menawa jenengan nate merengke liyane nggih monggo, tapi pendapat saya yang saya ikuti tadi. Sampun, enten sanes saya. Nggih, kalau begitu kita lanjutkan dengan doa ya, Mas. Nah, ayat tentang donga niku ngeten. Qul id'ullaha aw id'ur-rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah qul id'ullah.
serulah Allah atau mintalah kepada Allah. Awid'ur Rahman atau serulah Ar-Rahman. Falahul asmaul husna atau nama-nama baiknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengawali doa dengan zikir Allah, Ar-Rahman, Asmaul Husna itu justru diperintahkan. Kemudian juga kita istighfar, mengakui kesalahan, kekurangan, kehinaan kita masing-masing, benar-benar bahwa diri kita adalah rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shigharan. Rabbana awzi'na nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa ala walidina wa na'mala shalihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma khtimna min hadhihi dunya bi husnil khatimah wa la takhtimna minha illa bi husnil khatimah. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'alal iman wal islam wal istiqamah. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka ta'lamu sirrana wa alaniyatina faqbal ma'dziratana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazilan wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.